Yang kedua, dokumen apa saja yang menjadi dasar pengembangan RPP? Nah, ini Ibu Bapak Guru harus mengetahui. Dokumen yang menjadi dasar pengembangan RPP ini adalah silabus yang disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema. Yang ketiga, apakah guru harus membuat silabus? Ibu Bapak, apakah guru harus membuat silabus? Tidak. Guru tidak harus membuat silabus. Mengapa? Buku 2 di KTSP atau silabus itu sudah disusun oleh pemerintah, sehingga Ibu Bapak Guru tidak perlu menyusun silabus. Kemudian, sebenarnya tujuan dari menyusun RPP itu apa sih? Ibu Bapak, kita tahu bahwa RPP yang kita susun itu untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, apakah satu RPP hanya dapat digunakan untuk satu pertemuan? Tidak. Satu RPP bisa digunakan untuk lebih dari satu pertemuan. Pertanyaan berikutnya, nomor 5. Apakah guru wajib menyusun RPP? Ya, wajib. Guru wajib menyusun RPP. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Hal ini sesuai dengan lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Kemudian, apakah satu RPP hanya dapat digunakan untuk satu pertemuan? Tidak, bisa lebih dari itu. Nah, ini Ibu Bapak yang sering kita lakukan selama ini, Ibu Bapak Guru. Apakah penyusunan RPP merupakan tugas administratif seorang guru? Tidak. RPP itu bukan merupakan pekerjaan yang bersifat administratif, melainkan bagian dari tugas profesi seorang guru. Jadi ini adalah tugas profesi yang wajib disusun, wajib ditulis oleh guru. Hal ini ada dasarnya, yaitu tercantum pada pasal 20 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sehingga tidak hanya sekadar administratif saja, tidak, sama sekali bukan. Justru di sini adalah tugas profesi seorang guru. Nah, berikutnya, mengapa RPP disederhanakan? Nih, Ibu Bapak, ini saat ini memang ada kebijakan dari Pak Menteri yang baru kita bahwa mengapa RPP disederhanakan? Karena selama ini guru-guru kita sering diarahkan untuk menulis RPP yang sangat rinci, yang begitu banyak menghabiskan waktu dan tenaga, sehingga kadang-kadang guru mengajarnya apa, RPP-nya yang ditulis apa, kadang-kadang tidak matching sama sekali, karena tuntutan hanya sebagai administratif. Nah, kali ini mengapa itu harus disederhanakan? Karena hal ini guru akan lebih difokuskan untuk mempersiapkan pembelajaran dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi mengapa RPP disederhanakan? Biar guru-guru fokus terhadap apa yang akan dilaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Ini yang perlu kita garisbawahi. Kemudian yang kedua, apa prinsip utama pengembangan RPP? Bapak, selama ini kita mengetahui banyak hal prinsip utama pengembangan RPP. Ada 3. Yang pertama, prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Maksudnya efisien bagaimana? Penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, efektif. Efektif maksudnya bagaimana? Penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi muaranya pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian
yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah berorientasi pada siswa. Artinya apa? Bahwa penulisan RPP ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan peserta didik. Sehingga kalau kita berorientasi kepada tiga hal itu, tiga pengembangan RPP, yaitu prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada siswa, maka RPP nanti akan lebih tepat kita gunakan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah RPP dapat ditulis satu halaman? Boleh ditulis satu halaman saja, diperbolehkan. Jadi satu lembar boleh. Kemudian berikutnya, apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP? Sampai saat ini, pemerintah tidak memberikan standar baku penulisan format RPP. Jadi, guru bisa menggunakan format RPP yang telah dibuatnya sendiri, atau guru dapat memodifikasi format RPP yang sudah ada, dibuat sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada siswa. Jadi tidak ada format baru, Ibu Bapak nanti bisa mengembangkan yang sudah ada, dikembangkan atau memodifikasi itu. Berikutnya, bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat guru? Boleh digunakan, silakan Bapak boleh menggunakan itu. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah komponen dalam RPP? Jumlah komponen dalam RPP yang terbaru ini ada tiga hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Ini wajib ada. Jadi setiap RPP itu wajib ada tujuan pembelajaran. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran itu wajib ditulis. Caranya bagaimana? Nanti kita belajar bersama. Bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran. Komponen yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan. Tentu saja ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa, perkembangan siswa. Siswa itu kelas berapa? Semua ada kaitannya dengan berorientasi pada tadi prinsip tadi, efektif, efisien, dan berorientasi pada siswa. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pembelajaran atau assessment. Ini tiga komponen itu wajib ada di RPP yang terbaru ini. Cuma tiga itu saja. Bu, apakah boleh menambahkan komponen yang lain? Boleh. Itu sebagai komponen pelengkap. Jadi kalau tadi saya sebutkan yang tiga itu adalah komponen inti, maka yang lain kalau mau ditambahkan silakan, itu masuk ke komponen pelengkap. Kita lihat, nah ini Bu Bapak. Kalau dulu RPP-nya ada komponennya 1 sampai 13, mulai dari identitas sekolah dan seterusnya begitu. Nah, sekarang cukup 3 komponen. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Lebih mudah ya? Lebih mudah, simple. Ibu Bapak bisa mengerjakan dimanapun berada, kapanpun juga. Sehingga tidak ada lagi nanti, ini belum membuat RPP atau copy paste sana sini, tidak ada. Semua kita mulai dari saat ini nanti, di tahun ajaran baru ini juga, kita mencoba membuat yang RPP yang baru termasuk ketika masa pandemi ini, Ibu Bapak. Karena selama pandemi ini mulai bulan Maret, April, Mei, Ibu Bapak tentu saja membuat RPP juga. Tidak, saya di rumah, tidak ada kewajiban membuat RPP, tetap ada. Jadi Ibu Bapak tetap wajib membuat RPP walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana untuk menuju new normal ini? Untuk menuju new normal nanti juga akan disesuaikan. Ibu Bapak, kita belum tahu kapan new normal itu mulai. Walaupun Bapak Menteri sudah menyampaikan, tapi kita tunggu. Khusus di Kabupaten Banyumas, kita menunggu kebijakan. Apakah mulai ajaran baru? Apakah nanti ada perpanjangan lagi? Tetap kita siapkan RPP di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak ada halangan, kapanpun juga kita tetap membuat itu. Nah, ini
kalau kita lihat di sini, ini ada perbandingan komponen RPP yang begitu banyak ketika dulu kita menyusun RPP, yang sekarang cukup 3 saja. Ada tujuan, kegiatan, dan penilaian. Kemudian, ini tadi RPP dikembangkan dari silabus yang disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema. Ini prinsipnya sangat. Nah, sekarang tekniknya Ibu Bapak. Teknik penulisannya bagaimana? Apakah harus diketik, Bu? Bagus, kalau mau diketik silahkan, lebih rapi. Bu, saya kurang bisa IT, boleh ditulis tangan? Bagus, Bu. Bagus semuanya, ditulis tangan boleh, kemudian diketik, silahkan. Ibu Bapak, yang penting harus ada, wajib ada RPP. Yang tidak bagus, yang tidak ada RPP itu yang tidak bagus. Maka nanti kewajiban kita merupakan tugas profesi seorang guru harus ada RPP. Tulis tangan boleh, diketik lebih bagus, apalagi nanti dijilid. Silakan. Lebih dari 1 pertemuan lebih memudahkan. Kemudian karena selama ini Ibu Bapak kita pembelajaran jarak jauh, apakah wajib? Wajib. Tadi sudah saya sampaikan, tetap wajib menulis RPP. Disesuaikan. Anak diberi tugas apa, walaupun melalui grup WA, silakan. Tetap nanti Bapak tuangkan di kegiatan pembelajarannya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu Ibu Bapak. Tujuan pembelajaran sekarang. Tujuan pembelajaran itu ada beberapa yang harus kita ketahui, bahwa di tujuan pembelajaran itu minimal ada 4, ya, ada 4. Ada audien, ada behavior, ada condition, dan degree. Jadi di situ ada siswanya, kemudian ada behavior, ada perubahan tingkah lakunya di situ, kemudian kondisinya seperti apa, dan ada degree, ada tingkatan. Sebenarnya yang dituju itu apa, dapat menyebutkan apa. Nah, ini dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Ini kita melihat KD. KD-nya apakah boleh dicantumkan di RPP? Boleh. Ibu Bapak kalau mau mencantumkan KD di mana? Maka bisa di bawah identitas. Ya, di bawah identitas, Ibu Bapak cukup menuliskan KD nomornya saja, misalkan 3.1 atau berapa, itu silakan sesuai dengan subtema atau apa yang akan diajarkan Bapak Ibu, disesuaikan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Ini penting Ibu Bapak. Di tujuan pembelajaran kita harus tahu kata kerja operasional atau KKO itu harus bisa diukur, harus bisa diamati. Mengapa? Itu nanti yang akan masuk ke dalam penilaian. Di penilaian nanti juga akan matching dengan tujuan. Penilaiannya nanti apa? Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tentu saja ini disesuaikan dengan materinya juga. Kemudian yang ketiga, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan